direkam dulu ya. Baik, langsung saja. Agenda kita hari ini adalah penyampaian materi matrikulasi. Tujuan dari matrikulasi ini adalah untuk penyetaraan kemampuan. Kan ini dari latar belakang pendidikan mahasiswa dan daerah asal yang berbeda-beda, sehingga perlu disamakan pemahaman dan persepsinya sehingga ke depan bisa sama-sama mengikuti praktikum ini dengan lancar. Matrikulasi ini kira-kira nanti akan berlangsung ya setengah jam, kemudian dilanjutkan dengan pretest untuk menguji sejauh mana pemahaman mahasiswa. Pretest dilakukan melalui Google Form. Google Form-nya ini ada linknya, sudah bisa dibuka di Elinas. Alamatnya ya kuliah.itng.ac.id. Pastikan semua mahasiswa sudah bergabung di Elinas. Kalau kemarin saya cek di Elinas, berdasarkan mahasiswa yang terdaftar di Siakat sudah masuk semua ya di Elinas. Mungkin ada yang belum masuk, belum bisa. Ada mahasiswa yang tertinggal, nanti bisa hubungi saya untuk saya tambahkan di Elinasnya. Materi pretestnya itu nanti akan terdiri dari 5 soal uraian, langsung dijawab saja di Google Form-nya. Setelah selesai, klik selesai, simpan, itu termasuk juga dianggap sebagai presensi matrikulasi ini ya. Jadi jika tidak mengerjakan matrikulasi walaupun mahasiswa tersebut mengikuti Zoom ini, maka dianggap tidak hadir dalam matrikulasi ini. Jadi harap mengikuti pretestnya, dijawab sesuai dengan kemampuan. Tim dalam praktikum ini ada saya, Pak Chandra, dan Bu Septi sebagai koordinatornya. Kemudian ada asisten yaitu Mas Fatu, Mas Aan, dan Mas Zainuddin. Baik, kita langsung mulai saja masuki ke materinya. Saya share screen dulu. Sudah masuk ya, sudah tampak materinya. Ya. Matrikulasi praktikum DSP semester genap 2021-2022. Jadi dalam praktikum selama kuliah ini ada 2 praktikum, yaitu DSP 1 dan DSP 2. DSP 1 itu semester genap ya, diikuti oleh mahasiswa semester 2 kebanyakan, jadi angkatan 2021. Kemudian DSP 2 itu lanjutan dari praktikum DSP 1 dilaksanakan pada semester berikutnya, semester ganjil. Mungkin ada di sini beberapa mahasiswa yang mengulang praktikum DSP. Itu nanti kira-kira materinya masih ada banyak kemiripan ya, karena kan masih dasar, sehingga materinya tentang dasar-dasar pembuatan peta masih banyak kesamaan menggunakan software ArcGIS. Jadi yang mengulang seharusnya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini RPS, rencana pembelajaran semester.
untuk praktikum DSP 1. Capaian pembelajarnya, ini kan jadi dalam perkuliahan ini ada capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian dari CPL program studi tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk mata kuliah praktikum DSP 1 ada 4 capaian yang menjadi tujuan. Ada, bisa dibaca ya, ada 4 alternatif. Mahasiswa mampu mempraktekkan berbagai alternatif pengumpulan data spasial, mempraktekkan dasar proses input data spasial, mempraktekkan dasar pengolahan data atribut, mempraktekkan dasar proses visualisasi output data spasial dalam software pemetaan. Jadi di akhir dari praktikum ini nanti harapannya outputnya mahasiswa mampu membuat peta berikut layoutnya yang rapi dan sesuai kaidah kartografis, dan secara estetika juga mempunyai seni ya, keindahan. Jadi tidak hanya tentang kemampuan membuat peta, tapi di sini sisi keseniannya juga diperhitungkan dalam penilaian. Kemudian dari CPMK-CPMK tersebut diturunkan lagi menjadi ada 7 sub CPMK. Nah, sub CPMK inilah yang nanti akan menjadi materi-materi di tiap pertemuannya. Ada 14 pertemuan rencananya. Ini garis besar bahan kajian praktikum DSP 1. Salah ketik ya, harusnya garis besar. Akan ada 14 pertemuan, 14 topik dibagi 14 topik dalam 14 pertemuan, maka tiap pertemuan itu ada topiknya masing-masing. Dan karena praktikum ini waktunya sesuai kalender akademik itu terbatas, hanya prakteknya hanya 12 pekan, malah nggak sampai, mungkin 10 atau 11 pekan ya realisasinya, karena waktunya terbatas, apalagi ada libur Idul Fitri juga, jadi nanti ada beberapa tema, beberapa judul praktikum yang digabungkan, di merger ya, tapi pertemuannya itu berbeda, tetap ada pertemuan 1, 2, 3 pertemuan masing-masing, tapi dilaksanakan dalam pekan yang sama. Jadi praktikum ini kan dilakukan secara daring ya, lewat Elinas, yang nanti dimasukkan video prakteknya ke dalam Elinas, nanti mahasiswa bisa mengikuti, mempraktekkan di rumah masing-masing sesuai dengan langkah-langkah di petunjuk video tersebut. Materi diupload tiap pekannya di hari Kamis atau Jumat. Jadi misalnya dalam sepekan cukup 1 pertemuan, maka diupload di hari Jumat saja atau Kamis saja. Jika 1 pekannya membutuhkan 2 pertemuan yang ada gabungan, maka diupload di hari Kamis dan Jumat. Nah, terus dalam prakteknya, mahasiswa perlu menginstal software yang namanya ArcGIS ya, untuk membuat peta. Sebenarnya untuk membuat peta itu banyak sekali softwarenya. Ya, tapi yang paling umum kan ArcGIS. Jadi kita memakai ArcGIS dalam membuat peta. ArcGIS itu juga macam-macam serinya. Yang terbaru kan ada ArcGIS 10.8 dan
rencananya ini tidak dikembangkan lagi ya, karena sudah beralih ke ArcGIS Pro. Yang terbarunya ada ArcGIS Pro, tapi ArcGIS Pro itu berbayar. Sebenarnya semua ArcGIS ya tidak gratis ya, tapi ada untuk yang orang yang bisa mengakses secara ilegal menggunakan crack ya, sehingga bisa dipakai gratis, walaupun sebenarnya itu cara yang keliru, karena sebenarnya ArcGIS itu ya harus pakai software yang resmi. Kemudian karena kita praktikum mengikuti perkembangan zaman ya, sedangkan ArcGIS 10 itu tidak dikembangkan lagi, maka nanti kita pelan-pelan belajar ArcGIS Pro. Di akhir praktikum nanti ada pengenalan tentang dasar-dasar ArcGIS Pro. Sebenarnya secara basicnya sama ya, punya fungsi yang sama, toolnya, feature-featurenya juga punya kemiripan, tapi namanya pengembangan kan berarti ada peningkatan, semakin lengkap, sehingga semakin canggih dengan ArcGIS Pro. Nanti kita akan pelajari apa saja perbedaan antara ArcGIS biasa, ya ArcGIS desktop dengan ArcGIS Pro. Ini mungkin ada suara-suara dari luar ya, ada gangguan suara dari luar karena lab ada di dekat lapangan basket dan lapangan basket sedang untuk pertandingan voli, sehingga ada suara luar yang masuk agak terganggu, mohon dimaklumi. Tapi semoga penyampaiannya bisa dapat didengarkan dengan jelas. Ini ya garis besar bahan kajian DSP 1. Jadi sebelum membuat peta, kita belajar untuk mengumpulkan data apa saja yang diperlukan sebelum membuat peta, yaitu pertemuan pertama survei setting GPS. Jadi kita di pertemuan berikutnya pekan depan itu langsung survei. Sebenarnya kalau ini enggak daring, ada survei keliling sekitaran ITN di Jalan Babarsari, Jalan Seturan, terus Selokan Mataram, tapi karena situasinya begini maka ya survei bisa dilakukan di tempat masing-masing, di sekitar kos atau di sekitar rumah masing-masing. Yang penting bisa tahu caranya memakai GPS plotting titik-titik atau menggunakan rute ya, tracking. Jadi kalian melakukan perjalanan kemana, mengikuti jalan atau menuju ke titik-titik tertentu yang dituju, kemudian tracking. Jadi nanti ada jalur yang telah kalian lewati dan di titik tertentu yang dituju diplot titiknya, terus diberi keterangan. Jadi nanti bisa diketahui titik tersebut ada di mana. Itu menggunakan GPS. GPS yang dipakai di praktikum ini kalau di lab mereknya GPS Garmin. Tapi karena ini pandemi tidak bisa ke lab, maka untuk menggantikannya bisa pakai GPS yang ada di HP. HP sekarang kan sudah canggih yang Android, sehingga bisa diinstal GPS di HP masing-masing, bisa download di Play Store. Sebenarnya software GPS itu banyak, tapi yang paling familiar itu GPS Essential. Kenapa paling familiar? Karena dari segi tampilannya, fiturnya paling mirip dengan GPS Garmin ya, sehingga paling tampak profesional di tampilannya dibandingkan dengan GPS yang lainnya.
Sehingga ketika kita memakai GPS esensial di HP sudah terbiasa, nanti pas pakai GPS yang asli Garmin itu tidak banyak kesulitan yang ditemui karena menu-menunya hampir mirip, bahkan penempatan menu-menunya juga ada banyak kemiripan sehingga tidak bingung nanti ketika pakai GPS asli yang Garmin. Tapi itu bebas pakai GPS apa, cuma kan rekomendasinya GPS esensial. Yang penting hasil yang diharapkan yaitu titik dan tracking bisa didapatkan, kemudian diekspor ke dalam peta, dalam ArcGIS. Setelah input data melalui GPS, kemudian kita berlanjut mencari data di internet, download data spasial. Tergantung kebutuhan, ini hanya contoh saja ya. Jadi yang diberi contoh di praktikum adalah download data di OSM, OpenStreetMap. Kita bisa mendownload data permukiman, data jalan. Kemudian dari BIG, Badan Informasi Geospasial, itu nanti bentuknya data-data dalam bentuk SHP. Sebenarnya banyak sekali sumber download data, apalagi sekarang banyak kemudahan ya, seperti ada yang istilahnya data scraping. Jadi semua data yang ada di misalnya data SIG yang ada di Pemda atau di kementerian-kementerian atau di mana, itu bisa kita ambil di Google Map, datanya juga bisa kita download dengan trik-trik tertentu ya, dengan cara tertentu. Nanti bisa dipelajari sehingga bisa melengkapi data yang kita butuhkan. Terus selain data SHP juga bisa mendownload data citra. Sebenarnya data citra itu juga sumbernya macam-macam, bisa lewat USGS, bisa lewat SRTM, bisa lewat Lapan. Ya, sumber kan tidak masalah ya. Yang penting kita bisa mendapatkan sesuai kebutuhan. Nah, salah satu yang dicontohkan dalam praktikum ini mendownload data spasial berupa citra melalui aplikasi namanya Terra Incognita. Semua ini aplikasinya jangan khawatir, ada di Elinas, nanti akan bisa di-download di Elinas sehingga tidak perlu repot-repot mencari di website, tinggal download dan install saja di komputer masing-masing, di laptop masing-masing. Data-datanya diperoleh. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan dulu. Jelas ya? Suara jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau raise hand juga bisa. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Hendra Kurniawan, Pak. Pertanyaan saya, Pak, apakah ini dilakukan secara individu nantinya atau secara berkelompok, Pak? Ini secara individu ya. Jadi praktikum ini dilakukan secara individu karena kan semua mahasiswa itu harus punya kemampuan dalam membuat peta. Sehingga ini tugasnya dilaksanakan secara individu. Jadi semua mahasiswa kami harapkan dengan sangat ya punya laptop masing-masing dan terinstall software ArcGIS, itu minimal sekali karena namanya orang kuliah kan sekarang laptop sudah menjadi kebutuhan wajib ya. Kalau tidak
pakai laptop, nanti mengerjakan tugasnya bagaimana, kan akan kesulitan. Misalnya ada yang mungkin laptopnya rusak atau tidak ada laptop, diusahakan tetap ada ya, bagaimana caranya, bisa pinjam temannya, pinjam saudaranya, itu diusahakan sebisa mungkin. Karena kalau tidak, sedangkan penilaian praktikum ini kan dari produknya. Nah, kalau nggak ada laptop untuk mengerjakan produknya, terus bagaimana? Jadi walaupun tidak punya laptop, tapi bisa mengusahakan untuk pinjam ke siapa, bebas. Nah, dilanjutkan ya, setelah memperoleh data, dilanjutkan dengan baru masuk ke ArcGIS, ke membuat peta. Kalau terkait install ArcGIS, nanti softwarenya ada di Elinas juga ya. Softwarenya ada di Elinas, termasuk tutorial cara installnya juga ada di Elinas. Nanti akan ditampilkan, di-upload di Elinas sehingga mahasiswa bisa mengikuti. Tidak ada kesulitan kalau soal langkah-langkahnya. Kemudian masuk ke ArcGIS, karena sumber datanya misalnya berupa image, ya, kan sumber data itu data spasial belum tentu punya sistem koordinat. Sedangkan ArcGIS itu kan basisnya sistem koordinat, seperti download citra di Google Earth, itu kan nanti hasilnya image. Nah, itu kita nggak tahu koordinatnya ada di mana, walaupun ada gambarnya, tapi lokasinya di mana itu belum tahu koordinatnya, baru image. Nanti supaya tahu koordinatnya di mana, perlu adanya georeferencing, penentuan titik ikat dengan sistem proyeksi. Sistem proyeksi setiap negara beda-beda. Ya, bisa pakai UTM, bisa pakai degree minute second, bisa pakai decimal degree. Nanti tergantung kebutuhannya. Setelah di georeferencing baru bisa didigitasi. Yang didigitasi apa? Nanti kalau dalam praktikum ini mendigitasi LC itu land cover, penutup lahan. Penutup lahan itu misalnya ada bangunan, ada sawah, ada hutan, ada pekarangan, itu nanti dibatasi, digit, digambar istilahnya. Kemudian ada jalan juga digambar, sehingga nanti bisa membuat peta penutup lahan. Wilayahnya nanti diberi sampel, wilayahnya tidak luas kok, karena hanya untuk latihan, jadi tidak perlu luas-luas. Yang penting bisa praktek mendigitasi. Setelah dilakukan digitasi, kemudian di layout. Layout itu ya diberi dasar, diberi judul, diberi arah mata angin, diberi skala, terus legenda, simbol, simbologi, terus divisualisasikan dalam bentuk peta yang tampil secara menarik dan sesuai kaidah kartografis. Itu garis besar dalam praktikum DSP 1. Tugas besarnya membuat peta ya, dari berbagai latihan-latihan yang sudah dipraktekkan dari pertemuan awal, kemudian hasil akhirnya adalah membuat peta yang sudah di layout. Dan ini tugas individu. Tugas individu. Nah, kita masuk ke materi matrikulasinya. Data spasial. Jadi
spasial itu berarti ruang ya, baik di bumi maupun di luar bumi. Tapi karena kita hidup di bumi, maka yang dipelajari dalam praktikum ini ya khusus ruang yang ada di bumi. Ruang itu ciri-cirinya punya lokasi, punya lokasi. Punya lokasi ini dipresentasikan dalam bentuk koordinat. Kemudian karena ruang 3 dimensi ada unsur X, Y, dan Z. Ada panjang, lebar, dan tinggi karena ruang. Ruang itu kan membentuk volume. Dan ruang dalam istilah geografi ini tidak harus berbentuk batasan ruang ya, seperti ruang kelas atau ruang kamar, nggak harus seperti itu. Ruang terbuka pun disebut ruang karena asal punya lokasi, punya panjang, lebar, tinggi, dan punya fungsi tertentu, maka itu bisa disebut ruang. Misalnya ini yang lagi suara rame-rame itu di lapangan basket sedang ada pertandingan voli, yaitu lapangan basket itu juga termasuk ruang, walaupun ruangnya terbuka, karena ruang itu kan ada ruang terbuka dan ruang tertutup. Itu yang dimaksud spasial. Kalau data itu kan berarti informasi yang valid, yang dapat dipercaya kebenarannya. Jadi kalau informasi tersebut tidak sesuai dengan kebenaran, itu namanya bukan data ya, tapi hoax ya, hoax yang sering kita dengar akhir-akhir ini, banyak sebaran hoax beredar di jagat maya. Itu sebenarnya tidak bisa disebut data karena tidak bisa dipercaya kebenarannya. Makanya dalam slogan berita itu kan aktual, tajam, terpercaya. Nah, itu data, itu karena menyajikan data. Nah, dalam visualisasi data, itu bisa macam-macam bentuknya. Bisa data spasial, bisa data atribut. Jadi seperti ini ya contohnya. Ini kan data peta jumlah penduduk wilayah pesisir Kabupaten Gunung Kidul misalnya. Ini jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan direpresentasikan dalam bentuk peta. Bisa juga dalam bentuk tabel. Supaya lebih jelas maka diberi keterangan dalam atribut. Bisa juga dalam bentuk diagram. Ini kan diagram. Diagram pie namanya. Atau bisa ditampilkan juga dalam bentuk grafik. Sebenarnya ini pemilihan penampilan data itu bebas mau pakai semacam apa. Yang penting maksud dan tujuannya tersampaikan. Paling umum ya setiap ada peta harus ada atribut. Jadi dalam ArcGIS pun begitu, ada data spasial, ada data atribut. Setiap data spasial pasti punya data atributnya. Ya, pasti punya data atributnya. Kalau di ArcGIS nanti dipraktekkan open attribute table. Nah, itu nanti bisa muncul data-data dalam tabel seperti ini. Jumlah penduduk laki-laki, perempuannya berapa. Itu kita isi sendiri sesuai data yang ada. Datanya dapat dari mana? Bisa diambil dari BPS. Tiap kabupaten itu punya
kabupaten dalam angka yang ada jumlah penduduk dan semacamnya, ekonomi juga ada lewat di tiap kecamatan menyajikan datanya. Tiap tahun diperbarui dan tinggal di-download, itu data terbuka yang mudah didapatkan. Tinggal cari alamat websitenya BPS kabupaten masing-masing, kemudian di-download dalam data dalam angka. Situ ada data lengkap tiap-tiap kecamatan yang terbaru, ada ekonomi, sosial, kependudukan, keagamaan, dan lain-lain. Contoh data spasial. Data spasial bisa dalam bentuk digital, bisa dalam bentuk cetak kertas. Sekarang karena kondisi semakin canggih, apalagi ada COVID yang merebak, maka kegunaan data digital ini semakin booming, ya, semakin banyak di mana-mana dipakai dalam bentuk digital. Selain cepat, transfernya kan cepat, mau dikirim datanya tinggal kirim WA, email, atau Google Drive, cepat, terus juga mudah, ya. Dan tidak gampang rusak juga. Kalau kertas itu kan, selain kertas itu dari pohon, ya, terus nanti pohonnya ditebangi, akan mempengaruhi lingkungan juga, karena untuk membuat kertas pohonnya ditebangi, boros kertas, biaya untuk beli kertas, terus kertas juga rawan rusak, misalnya kebakar atau kena air. Itu nanti makanya yang bentuk cetak itu semakin ditinggalkan, ya, beralih ke bentuk digital. Selain peta juga ada citra. Bedanya peta dengan citra, kalau peta itu hasil dari gambar. Ibaratnya kalau peta itu kita gambar biasa, ya, kayak melukis wajah orang misalnya. Itu hasilnya dalam bentuk peta. Wajah orang itu kan juga nggak rata, ya, ada kontur-konturnya, kayak hidung, ada mulut, ada mata, ada yang cekung, ada yang menonjol, itu juga seperti peta. Peta ada gunung, ada danau. Itu juga muka bisa digambarkan dalam bentuk peta. Kontur, sama seperti bumi, bisa digambarkan dalam peta kontur ketinggian. Itu peta. Kalau citra itu ibaratnya kita memotret muka, hasilnya foto. Jadi seperti yang kita sering lihat di Google Map atau aplikasi Gojek atau Grab atau Shopee Food misalnya, ketika beli makanan itu sebenarnya hasil pencitraan. Beda dengan pencitraan para pejabat, beda. Ini citra hasil foto, beda istilah. Kalau pencitraan itu kan berpura-pura, sedangkan ini citra ini beneran memotret kenampakan muka bumi. Dan citra ini berbeda-beda resolusinya dan cakupan wilayahnya. Biasanya semakin besar cakupan wilayahnya, maka resolusinya semakin rendah atau gambarnya semakin tidak jelas. Tapi semakin jelas gambarnya, resolusi semakin tinggi, maka cakupan wilayahnya semakin sempit. Maka citra jenis apa yang mau kita pilih, karena ada citra resolusi tinggi, sedang, rendah. Itu tergantung kebutuhan, mau pakai apa. Ketika kita hanya perlu untuk melihat cuaca atau melihat arah angin atau melihat
pergerakan awan itu kan nggak harus citranya resolusinya tinggi. Cukup resolusinya kecil sudah cukup, tapi cakupannya luas, bisa cakupan negara atau bahkan benua. Itu bisa pakai citra. Kalau citra menengah, ya misalnya citra cat atau citra spot, itu citra tingkat menengah. Kalau mau yang lebih jelas, misalnya untuk mendigit bangunan, itu pakai yang resolusinya tinggi, tapi kawasannya menjadi lebih sempit. Contohnya yaitu Iconos, terus QuickBird, atau yang lagi terkenal ini punya 8 ini Pleiad, itu resolusinya bisa bahkan kurang dari 0,5 meter, maka penampakannya jelas sekali. Cuma biasanya kalau citra yang resolusinya tinggi karena jelas, maka biasanya berbayar atau gratis tapi berizin, harus minta izin ketika downloadnya. Kemudian ada foto udara, data lapangan. Kalau data lapangan ya seperti pekan depan kita akan mempraktekkan untuk survei dengan GPS. Data sosial ekonomi bisa didapatkan melalui sekunder maupun primer. Kalau primer ya survei wawancara bisa, kalau sekunder ya bisa lewat itu dalam angka tadi yang di BPS. Halo, Niken. Pengertian peta. Peta itu gambaran kenampakan nyata pada bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Jadi karena kita tidak mungkin menggambarkan dunia nyata di kertas, kertas itu ukurannya terbatas, A4, A3, A2, A1, A0. Tapi bumi itu kan luas sekali. Sedangkan kita perlu menggambarkan bumi tersebut. Maka jalan satu-satunya ya memperkecil, supaya diperkecil tapi tetap sesuai proporsinya, maka harus ada skala. Maka peta yang sesuai kaidah kartografis itu pemetaan, harus punya skala. Peta tanpa skala itu sebenarnya tidak layak disebut peta. Karena peta kan ini ya, harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam peta adalah diperkecil melalui skala. Terus bagaimana kalau ada gunung, ada gunung yang tinggi, ada laut yang dalam, tapi digambarkan dalam bentuk 2 dimensi, padahal kan bentuk bumi itu 3 dimensi. Tapi digambarkan dalam bidang datar. Cara mengatasinya ya melalui garis kontur. Garis kontur. Jadi kita bisa mengetahui kedalaman atau ketinggian permukaan bumi tersebut melalui garis kontur. Nanti garis kontur itu bisa diolah lagi menjadi 3 dimensi, misalnya melalui slope. Itu nanti bisa seolah-olah terlihat kemiringan lerengnya, walaupun sebenarnya itu gambar 2 dimensi dengan melalui bayangan, misalnya menggunakan bayangan. Itu nanti bisa terlihat seolah-olah 3 dimensi, walaupun sebenarnya digambarkan dalam bidang datar. Jenis peta ada peta dasar dan peta tematik. Peta dasar itu ya peta yang unsur-unsurnya untuk kebutuhan dasar saja. Misalnya
peta administrasi, peta jalan, terus ada toponimi, itu peta dasar. Kalau peta tematik sudah ada memasukkan unsur analisis dari berbagai peta dasar yang biasanya melalui overlay. Overlay itu ditampalkan, digabungkan dari berbagai jenis peta dasar, misalnya peta geologi, peta curah hujan, peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan, itu semua digabungkan dan dengan perhitungan rumus tertentu kita bisa mendapatkan peta kesesuaian lahan misalnya, atau peta rawan bencana. Itu sudah termasuk peta tematik karena sudah punya tema-tema tertentu. Kan tadi peta kebencanaan, peta kesesuaian lahan, temanya itu. Peta tematik juga disebut dengan peta khusus. Peta khusus. Karena ada tema khusus yang ditampilkan di sana. Dengan peta dasar hanya menggambarkan kenampakan muka bumi secara utuh apa adanya. Belum ada pengolahan ya, kalau peta dasar, atau disebut juga peta umum. Jadi dalam membuat peta itu ada yang namanya ilmu kartografi. Kartografi itu seni ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta. Sehingga bisa menjadi hasil karya seni. Itu namanya kartografi. Peta tidak cukup. Syarat peta kan antara lain menyampaikan informasi yang lengkap, mudah dipahami. Tapi ada juga syarat yaitu unsur keindahan. Nah, inilah yang akan dipelajari dalam ilmu kartografi. Kartografi itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu ya, bahkan sejak menggambar peta itu masih pakai pensil seperti orang melukis pakai kanvas misalnya, itu sebenarnya sudah memakai kaidah kartografi. Orang kan sudah zaman dulu sejak misalnya zaman Columbus bisa keliling dunia itu kan pastinya tidak sembarang menjelajah ya, tapi ada tujuan tertentu kemana. Nah, itu bisa diketahui melalui peta. Jadi peta itu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, walaupun teknologinya masih tradisional. Unsur-unsur peta yang harus dipenuhi. Ada banyak judul. Peta tanpa judul itu ibarat orang tanpa nama, nggak bisa dikenali. Namanya siapa nggak tahu. Walaupun ada wujudnya, laki-laki, perempuan, tapi tidak ada namanya, itu tidak ada identitas, tidak bisa dikenali. Makanya pentingnya punya identitas. Dalam peta juga penting punya identitas berupa judul. Arah mata angin jelas. Ini kelemahan banyak perempuan ya. Jalan-jalan nggak tahu arah. Utara mana, timur mana, barat mana, nggak jelas. Diminta mengarahkan, buka Google Map, menuju kemana, dia bingung. Padahal di peta sudah jelas arahnya kemana. Tapi karena tidak tahu mata angin, jadi bingung. Taunya kanan kiri, kanan kiri. Padahal kanan kiri itu kan posisi relatif ya, tidak bisa menjadi patokan. Dari mana? Misalnya Indomaret ada di sebelah mananya ITN di sebelah kiri atau kanan, kan nggak jelas. Dari mana dulu
lihatnya. Tapi kalau arah mata angin kan jelas. Indomaret ada di sebelah selatannya ITND. Nah, itu jelas. Absolut ya. Jadi dengan memahami arah mata angin maka kita bisa lebih mudah memahami peta. Kemudian skala itu yang tadi dijelaskan. Setiap ada pengecilan bentuk muka bumi maka perlu ada skala. Simbol dan legenda ini berkaitan. Karena di petanya itu ada simbol, legenda itu yang keterangan dalam simbol tersebut. Misalnya bandara digambarkan dalam simbol pesawat. Nanti diberi keterangan simbol pesawat itu artinya bandara. Terus stasiun bis, terminal bis disimbolkan dalam gambar bis, nanti legendanya diberi keterangan. Yang gambar bis adalah artinya terminal. Setiap simbol harus diberi keterangan, itu syaratnya. Dan dalam aturan simbolisasi dan memberi legenda sudah ada aturannya, ada standarnya, standar nasional Indonesia dalam pemetaan. Termasuk warna-warnanya, mewarnai gunung berapi misalnya warnanya segitiga merah, atau laut semakin dalam maka birunya semakin pekat. Huruf juga ada aturannya ya, membuat peta tapi pakai huruf yang biasa buat komik itu kan kurang pas. Buat peta ya pakai huruf yang resmi, Arial, Times New Roman, Calibri, Cambria, sejenisnya yang mudah dibaca. Gratikul itu karena ada sistem koordinatnya, maka ada garis-garis pembantu supaya bisa mengetahui koordinat itu ada di mana. Ya, jadi ingat cewek nggak pernah salah. Yang salah siapa jadinya. Kemudian ada insert. Insert itu karena peta itu misalnya peta desa ya. Desa mana misalnya? Desa di sebuah desa sebagai contoh saja ya. Desa Timbul Harjo misalnya di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Nah, kalau orang nggak tahu, nggak kenal Timbul Harjo ada di mana, ini kan Timbul Harjo di mana? Orang nggak tahu. Makanya perlu adanya insert-insert itu yang menjelaskan posisi peta tersebut secara lebih luasnya. Jadi perlu digambarkan insertnya Kabupaten Bantul misalnya. Jadi orang bisa tahu oh kira-kira itu Desa Timbul Harjo bersebelahan dengan Desa Trirenggo misalnya, ada di dekatnya Trirenggo, atau ternyata Desa Timbul Harjo itu ada di Kecamatan Sewon. Kecamatan Sewon itu di Kabupaten Bantul. Jadi tergambarkan dengan lebih jelas. Kemudian ada syarat berikutnya garis tepi. Garis tepi ini fungsinya ya untuk pembatas saja, pembatas supaya tidak offset. Kalau main bola offset kan pelanggaran. Nah ini juga supaya peta itu tidak terjadi pelanggaran perlu di garis tepi supaya ada batasan wilayah. Batasan wilayah. Kemudian sumber peta dari mana? Apa ambil dari kementerian mana atau Pemda mana atau dari BPS? Yang terakhir adalah pembuat ya kita sendiri. Dan tahun berapa supaya orang tahu peta ini dibuat kapan. Peta itu kan dinamis.
tiap tahunnya misalnya peta penggunaan lahan terbangun itu bangunan terus bertambah tiap tahunnya, otomatis peta 10 tahun yang lalu sudah berbeda dengan peta penggunaan lahan tahun ini. Maka supaya orang tidak bingung perlu diberitahu bahwa ini buatan tahun berapa. Slide-nya tidak mau bergerak ini. Ini contohnya. Tadi kan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam peta. Ini contohnya. Peta yang memenuhi syarat. Contohnya ini peta distribusi kerusakan bangunan di Kecamatan Cangkringan yang disebabkan oleh bencana erupsi Merapi pada tahun 2010. Ini kan peta sudah 12 tahun yang lalu. Ketika terjadi bencana erupsi Gunung Merapi 12 tahun yang lalu, kemudian dipetakan yang mana saja bangunan rusak. Ini sudah memenuhi syarat ya, ada judul, ada simbol, ada garis tepi, warna peta, hurufnya, dan lain sebagainya. Ini fungsinya insert. Jadi orang kan, kalau orang luar Jogja yang belum mengenal Jogja, ini gambar apa ini? Kok lancip-lancip? Kecamatan Cangkringan ada di sebelah mana? Gambarnya kayak tumpeng segitiga. Orang nggak tahu ini di mana Cangkringan. Terus orangnya melihat di insert, oh ternyata ini Cangkringan yang warna merah ini, yang warna merah. Kecamatan yang paling dekat dengan Gunung Merapi di sebelah selatan. Kan ini ada Merapi di pucuknya sini. Pucuknya DIY ini kan ada Gunung Merapi membatasi provinsi DIY dengan provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Cangkringan ada di Kabupaten Sleman. Slemannya juga ditulis ini. Sleman. Kabupaten Sleman ada di Provinsi DIY. Provinsi DIY ada di mana? Berdekatan dengan Jawa Tengah, Sentral Java. Ada di DIY itu ada di selatan Jawa, ini di Laut Samudra Hindia, Samudra Indonesia. Dan ini warna biru laut. Jadi melalui insert orang bisa mengetahui kira-kira Cangkringan itu ada di sebelah mana. Dan batasan-batasannya juga harus jelas karena ini administrasi kecamatan, maka ada batas-batas desanya. Di Cangkringan ada 5 desa. 5 desa digambarkan dalam bentuk warna-warna yang berbeda supaya lebih jelas secara administratif ini digambarkan. Begitu ya kira-kira dalam syarat membuat peta. Posisinya bagaimana? Apakah landscape atau mau portrait? Kalau ini kan portrait. Sebenarnya bebas. Kita menyesuaikan saja dengan kenampakan peta yang mau digambarkan. Kebetulan karena ini Cangkringan bentuknya lonjong ke atas, lonjong ke atas vertikal, maka ini akan tampak lebih pas. Nah, ini kaidah kartografisnya bermain di sini. Supaya tidak asal-asalan, supaya menarik, supaya lebih pas, maka karena petanya juga vertikal, digambarkan juga dalam bentuk vertikal ya, portrait. Tata letaknya juga sebenarnya bebas. Judul mau ditaruh di atas, mau ditaruh di bawah, bebas. Yang penting jangan ditaruh di sebaliknya. Ya. Kalau di sebaliknya kan nggak kebaca. Judulnya di atas. Kemudian keterangan-keterangannya mau ditaruh di samping, di bawahnya, bebas. Yang penting jangan jauh-jauh dari gambar petanya. Ya.
enaknya yang dekat-dekat saja. Jadi ini contoh, sebagai contoh saja. Nanti mau gambarnya seperti apa menyesuaikan saja. Terus ini sistem proyeksi yang dimaksud tadi gratikul ya. Gratikul dengan sistem proyeksi itu ada kaitannya. Ini kan globe ya, gambaran bumi, bola. Bola itu, bumi itu sebenarnya ya enggak berbentuk bulat utuh seperti ini, kayak bola. Ini hanya penggambaran lebih simpel saja. Sebenarnya kan bumi itu agak elips aslinya. Agak mampat di setiap kutub-kutubnya, di kutub utara dan kutub selatan, dan agak lonjong di sekitar daerah ekuator. Makanya keliling bumi ketika diukur melalui garis ekuator itu jaraknya lebih panjang daripada melalui diukur dari daerah lainnya. Dan bola ketika diiris, misalnya diiris, terus ditaruh di bidang datar, misalnya di lantai, itu kan nggak bisa rata ya, nggak bisa rata. Simpelnya ketika kita membayangkan mau pasang stiker yang luas di atas helm, kita biasa kan anak muda zaman sekarang mungkin suka nempel-nempel stiker di helm. Helm itu kan bulat, sedangkan stikernya datar. Maka kita sering kesulitan, apalagi ketika stikernya lebar. Jadi ada gelembung-gelembung udara. Makanya supaya tidak terjadi gelembung, biasanya diakali dengan membakar dengan korek sedikit, tapi jangan sampai kebakar helmnya. Dibakar, dipanasi sedikit saja stikernya supaya gelembung-gelembungnya hilang. Itu sebenarnya ibarat proyeksi ya, bagaimana caranya yang bulat bisa jadi datar. Maka perlu adanya proyeksi. Dalam proyeksi itu pastinya ada kemelencengan sedikit-sedikit koordinatnya. Seperti masang stiker di helm, pastinya kalau nggak pakai korek dipanasi, itu ada melenceng-melenceng sedikit. Ya seperti itu namanya proyeksi. Tapi itu sudah cara terbaik supaya untuk mengantisipasi kemelencengan tersebut dengan proyeksi. Tidak ada cara lain yang lebih baik lagi ya, sejauh ini. Jadi inilah yang disepakati oleh dunia sistem proyeksi. Sistem proyeksi juga macam-macam, tapi yang paling banyak dipakai ya WGS ya, WGS 84. Jadi tiap belahan bumi ini dibagi-bagi menjadi koordinat lintang dan bujur. Indonesia ada di sini. Kalau dilihat, Indonesia itu akan mendapatkan 3 bagian. 3 bagian, satu yang barat, tengah, dan timur. Ini lebih jelasnya. Dibagi menjadi zona-zona UTM. Indonesia ada di mana? Indonesia sekitar sini. Indonesia masuk zona berapa? Termasuk misalnya Jawa ini zona 49. 49. Jadi nanti sering banyak memakai zona 49. Ini yang tadi. Kemudian supaya lebih jelas, di zoom in. Jogja kan di sini. Jadi ketika kita memetakan Jogja, pakai sistem proyeksinya 49S. Jangan kebalik ya. S itu kan
di bawahnya garis khatulistiwa, di selatannya. S ini south, N ini north. Jangan sampai kebalik SN. Maka tergantung kita mau memetakan daerah mana. Kalau memetakan daerah Aceh di sini ya pakainya 46N. Kalau pakai 49S seperti yang dilakukan di Jogja nanti ada melenceng karena proyeksinya sudah selisih, ada selisih. Jadi sebelum memetakan, sebelum menentukan proyeksi, kita harus tahu, memahami gambar ini dulu. Wilayah yang mau dipetakan termasuk proyeksinya area mana. Cara milihnya itu di sini. Kalau di ArcGIS, ya, Data Frame Properties. Mau milih Geographic Coordinate System atau Projected Coordinate System. Kalau pakai UTM, maka menggunakannya projected. Ya, projected. Nanti zona WGS 8449. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dilanjutkan lagi. Lanjut GIS. Geographic Information System. Peta itu karena kecanggihan teknologi, buat peta sekarang pakai komputer. Ya, ada yang bilang jaringan kurang baik. Coba pindah ke tempat lain yang kira-kira jaringannya lebih baik. Dengan kemajuan teknologi, peta bisa ditampilkan dalam bentuk digital. Bagaimana memprosesnya dengan sistem informasi geografis. Simpelnya begitu ya, GIS itu. Jadi GIS itu termasuk teknologi baru. Diagram alirnya ada input, proses, output. Inputnya tadi peta-peta, foto udara, citra, kemudian diproses dan menjadi output. Bisa menjadi output dalam bentuk peta, tabel, grafik, diagram. Nah, GIS bekerja di mana? Di sini. Data manajemen dan data analisis. Ini diagramnya, cara mudahnya. Misalnya ada data spasial. Data spasial warna merah, ada yang merah muda, ada yang merah tua. Ini bukan darah ya, tapi ini gambar tingkat kepadatan, bukan tingkat kepadatan, tapi jumlah penduduk yang paling banyak digambarkan dengan warna merah. Semakin merah, semakin banyak jumlah penduduknya. Jadi dengan menggambar seperti ini, kita bisa mengetahui polanya. Oh, ternyata daerah yang dekat dengan ibu kota atau daerah yang dekat dengan pesisir pantai atau dekat dengan jalan atau daerah yang datar, kecenderungannya jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan daerah yang lainnya. Jadi bisa mengetahui pola ya, kecenderungan melalui GIS. Komponennya ada geometri, ada atribut, ada behavior. Ini termasuk menyangkut hubungan-hubungannya, kaitannya. Data grafis bisa digambarkan dalam bentuk
titik, garis, area. Yang bentuk titik, misalnya ada bandara, ada pelabuhan, ada terminal, sekolah, fasilitas kesehatan, tergantung kebutuhan ya. Mau nitik apa? Ada pom bensin misalnya, itu titik-titik. Yang berbentuk garis misalnya jalan, sungai, jalur kereta api, jalur pesawat. Dengan kecanggihan teknologi kita bisa mengetahui jalur perjalanan pesawat. Jadi ketika mau menjemput saudara yang pakai pesawat, kita bisa memperkirakan sampai bandara jam berapa. Oh, ternyata pesawatnya sedang OTW. Pesawatnya sedang OTW, maka kita bersiap-siap untuk menjemput. Itu bisa memperkirakan. Terus area yang misalnya batas negara, batas kabupaten, batas-batas ini sangat penting karena menyangkut kedaulatan. Antar negara itu sering perang karena rebutan batas wilayah, seperti di Laut Cina Selatan yang menjadi rebutan antara berbagai negara, Indonesia, Vietnam, Cina, Filipina, dan lain sebagainya. Itu karena di laut membatasinya susah. Kalau di darat kan batasnya lebih mudah, mau dibatasi dengan jalan, mau dibatasi dengan sungai. Tapi kalau di laut, akhirnya karena saling masing-masing negara saling mengklaim, akhirnya ribut, saling unjuk kekuatan. Siapa yang militernya paling kuat, nah itulah yang memicu peperangan-peperangan. Jadi ternyata peta itu sangat penting. Peta. Bayangkan jika salah membuat peta, antar negara bisa perang dunia sampai salah membuat batasan wilayah. Jadi pentingnya kita, apalagi kita berkecimpung di dunia perpetaan, ilmu untuk membuat peta harus dikuasai betul-betul. Data grafis, data atribut, tadi dijelaskan setiap data grafis itu data spasial, pasti ada data atributnya. Seperti jalan, ada panjang jalannya, ada keterangan jalan lokal, jalan arteri, jalan primer, jalan lingkungan. Tiap titik juga ada keterangan. Kemudian jenis data dalam SIG ada raster dan vektor. Kalau raster itu ciri-cirinya dalam bentuk piksel-piksel, kotak-kotak. Semakin resolusinya tinggi, maka piksel-pikselnya itu makin banyak titik-titiknya. Seperti monitor, layar HP, layar komputer, layar TV, itu semua kan terdiri dari piksel-piksel. Zaman dulu, zaman HP masih Nokia yang tulit-tulit ya, masih Nokia monoponik. Itu kan tulisannya kelihatan titik-titiknya. Tapi sekarang zaman makin canggih Android, HP sudah warnanya makin kompleks, terus huruf-hurufnya juga sudah nggak kelihatan titik-titiknya. Tapi kalau kita lihat pakai kaca pembesar dicoba ya, masih kelihatan titik-titiknya. Setiap titik, setiap piksel mempunyai nilai-nilai tersendiri. Nilai-nilai itu yang menimbulkan warna. Jadi nilai yang sama akan memberikan warna piksel yang sama. Ini contohnya gambar di
citra. Contohnya ini, data raster. Yang di data ini kan nggak jelas ini gambar apa, ini. Apa gambar. Bahkan belum ketahuan kalau itu gambar muka kucing. Bisa jadi itu gambar apa, gambar piring atau gambar gelas kan bisa saja. Tebak-tebak gambar. Ternyata setelah resolusinya dibesarkan makin kelihatan. Oh, ini kemungkinan gambar muka ini, tapi belum jelas ini muka kucing. Masih ada kemungkinan ini muka burung ya. Muka burung ini kan mata-mata paruh. Ketika resolusinya ditingkatkan lagi baru ketahuan. Oh, ini ternyata muka kucing. Kucing atau macan? Kucing ya. Kucing. Makin jelas, makin jelas. Kucingnya semakin jelas. Dengan tatapannya yang tajam. Kucingnya menatap terus-menerus tanpa berkedip. Ya, ini karena foto, makanya gambarnya fix, ya, gambarnya tidak bergerak. Jadi seolah gambarnya menatap kita terus-menerus. Semakin tinggi resolusinya, maka semakin jelas gambarnya. Kalau model vektor, itu ibaratnya kita gambar jalan, gambar wilayah. Jadi ketika ini tidak ada pengaruh resolusi, mau di zoom berapa kali pun, mau di zoom in, zoom out, terserah bebas, gambarnya akan tetap seperti ini. Akan tetap jelas seperti ini. Data vektor dan raster juga bisa digambarkan dalam bentuk poin, garis, dan area. Data raster ketika resolusinya semakin tinggi, maka gambarnya akan semakin jelas. Tapi kelemahannya, memorinya makin berat. Makan memori makin besar, maka harus pakai laptop yang kapasitasnya besar. Kalau kapasitas HP-nya atau laptopnya hampir penuh, ya ini nggak bisa menampung. Apakah bisa di-convert data raster to vector? Ya bisa saja. Nanti ada menunya yang dalam bentuk ArcGIS. Vektor ke raster juga bisa. Jadi raster to vektor bisa, vektor to raster juga bisa. Ini interpretasi citra. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini kira-kira apa ini garis? Apakah jalan raya, apakah jalan kereta api, atau sungai, atau apa? Kemungkinan ini jalan raya. Ciri-cirinya apa? Dari warnanya. Biasanya kalau jalan kereta api kan kelihatan jalurnya. Ada 2 garis. Kalau ini kan seperti gambar aspal. Sungai, masa sungai lurus begini kan? Kalau sungai biasanya berkelok-kelok. Terus ini apa? Hijau-hijau. Apakah karpet? Ya bukan. Ini kemungkinan besar sawah yang berpetak-petak. Ini namanya interpretasi. Interpretasi yang gambarnya true color seperti ini akan mudah karena sesuai dengan kenampakan yang warna sebenarnya. Tapi kalau citranya false color yang tidak sama dengan kenampakan aslinya, ini akan membingungkan. Makanya perlu ada kemampuan untuk interpretasi
citra. Ada 8 dasar interpretasi citra. Nanti akan dipelajari dalam praktikum. Untuk membedakan misalnya ini rumah dengan sekolah, dengan gedung, dengan pabrik kan, dengan perkantoran kan sama-sama atasnya beratap semua, tapi membedakannya bagaimana? Itu nanti makanya perlu ada kemampuan untuk interpretasi citra. Dan interpretasi citra setiap orang kemampuannya berbeda-beda, tergantung skillnya dan pengalamannya. Antara orang satu dengan satunya bisa beda dalam menginterpretasikan. Makanya untuk membuktikan ini interpretasi betul atau tidak, perlu ada survei, survei sampling untuk memastikan sudah sesuai dengan interpretasi atau belum. Karena kalau tidak disurvei, khawatirnya ada kesalahan interpretasi. Walaupun orang berpengalaman, tapi kalau pas tidak teliti kan bisa juga salah interpretasi. Pengenalan software ArcGIS. Menu-menunya ya ini. Ini ada menu bar, ada table of content, ada layar tampilan. Jadi nanti petanya akan muncul di sini. Yang muncul di sini ada berbagai peta, tergantung kita menambahkan peta apa saja. Terus peta yang tampil, listnya ada di sini, daftarnya. Dan ini menu-menu yang bisa kita pakai untuk mengolah peta. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di praktikum. Jadi cara teknisnya, jadwalnya, ini pembagian jadwalnya seperti yang sudah dijelaskan, di-share di grup WA, bahwa praktikum di Elinas antara hari Kamis dan Jumat. Tiap pekannya rata-rata umumnya 2 kali, Kamis dan Jumat. Ini nanti ada terpotong UTS dan libur Idul Fitri. Jadi kegiatannya dipadatkan. Ini rinciannya, jadi sesuai dengan CPMK tadi yang diberitahukan tadi di awal. Ini tadi dari CPMK, sub CPMK dijabarkan menjadi rincian materi-materi. Rincian materinya dan berakhir dengan output berupa tugas. Selama praktikum ini akan ada banyak toleransi-toleransi yang merupakan keuntungan sebenarnya dibandingkan mahasiswa ketika dilakukan secara offline. Ketika offline, kuis harus dikerjakan tepat waktu di jam tersebut. Tapi karena online diberi toleransi sampai jam 23.59. Jadi sebelum jam 12 malam, sebelum berganti hari, masih bisa diterima tugasnya. Kalau sudah berganti hari, Elinasnya sudah otomatis tertutup. Itu sudah otomatis ditutup oleh sistem. Jadi jangan harap bisa mengumpulkan lagi. Walaupun tugasnya hasilnya sempurna, tapi kalau telat, itu tidak akan masuk kriteria penilaian. Lebih baik dikumpulkan tepat waktu walaupun belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Maka tidak usah memikirkan sempurna-sempurna, yang penting dikerjakan sebaik mungkin dan dikumpulkan
secara disiplin tepat waktu sebelum berganti hari. Ini sebelum UTS. Setelah UTS, lihat perkembangan kampus dulu. Kita lihat apakah kasusnya COVID makin berkembang atau berkurang. Kalau setelah UTS COVID tiba-tiba menghilang sendiri, ya nanti kita akan melakukan praktikum secara offline kembali seperti semula. Karena bagaimanapun praktikum kan praktek ya, akan lebih afdol kalau dilakukan secara tatap muka ya. Kalau ada kebingungan bisa langsung ditanyakan. Kalau online susah. Kita nonton video, praktek sendiri. Kalau ada kesulitan menghubungi asisten menunggu dibalas. Nah, ini kan perlu waktu. Jadi sebenarnya bagaimanapun kalau praktikum offline itu lebih cocok, lebih sesuai kebutuhan. Kemudian penilaian. Penilaian terdiri dari sikap, kehadiran 20%. Jadi ngisi kehadiran saja melalui kuis ya. Kehadiran dihitung melalui kuis. Itu sudah dapat 20% nilai sendiri. Asalkan rajin hadir ngisi kuis. Laporan itu dari kuis 20% juga. Keterampilan khusus dari outputnya, output tugas di akhir, dan pengetahuan dari pretest dan posttest 20%. Habis ini ada pretest, itu jadi nilai dari pretest itu akan mendapatkan bobot 10%. 10%, jadi kerjakan sebaik-baiknya. Kalau sudah mengerjakan pretest berarti sudah berkontribusi 10% dalam praktikum. Kehadiran minimal 75% yang dihitung dari mengisi kuis. Ketika sudah mengisi kuis, maka dianggap hadir. Mudah kan? Di balik kemudahan ini, tapi jangan sampai menyepelekan. Justru seharusnya dari kemudahan ini menjadi penyemangat agar ini peluang untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Semakin mudah kan berarti peluang untuk mendapatkan nilai lebih baik itu semakin mudah. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, bukan malah menyepelekan. Materinya sudah habis, terima kasih. Ini matrikulasinya sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan ditanyakan, bisa tanya langsung atau bisa melalui chat, nanti dibalas. Peserta banyak juga ya ini. Berarti termasuk rajin ini mahasiswanya. Ada 50-an peserta. Tapi tidak ada yang aktif videonya. Jadi tidak tahu ini mendengarkan atau tidak sebenarnya. Jangan cuma online, terus HP-nya ditinggal pergi. Jangan sampai ada kasus yang baru-baru kemarin tanggal 1 Maret ya. Videonya online, ternyata lagi apa di kos. Nah itu dari kampus di daerah Sumatera kasusnya. Dia lupa videonya online. Anak UIN, Pak. Iya betul. Temanmu bukan itu? Bukan, Pak. Ternyata Henry mengikuti update berita masa kini ya. Ternyata ketahuan. Jadi di balik kemudahan Zoom ternyata kalau lengah itu bahaya juga ya. Bahaya juga.
Diingat-ingat dipakai bajunya, jangan lupa ya. Sebelum mengaktifkan video, dipersiapkan penampilannya dulu. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Nanti akan lebih detailnya akan dipelajari lebih lanjut di praktikum pekan depan. Mau nih bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini link prates DSP1 ini dikerjakannya, Pak? Iya, linknya dikerjakan. Masa didiamkan saja. Jangan ditonton saja, tapi dikerjakan. Baik, Pak. Linknya ada di Elinas ya. Pastikan semua sudah bergabung di Elinas. Baik, Pak. Lagi? Di Elinas itu sekarang kalau kalian buka sudah siap untuk dikerjakan ya. Sebelum dikerjakan nanti ini Zoom-nya kami tutup dulu. Akan ada diberi waktu mengerjakan pretest sampai nanti malam pukul 23.59. Jadi waktunya cukup panjang. Sebelum diakhiri ini saya ambil fotonya dulu ya. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Untuk materi yang tadi apakah di-share pula di Elinas, Pak? Iya, nanti akan di-share. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, habis Jumatan mungkin nanti akan di-share. Untuk deadline pretestnya, Pak? Malam ini jam 23.59. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti bisa diakhiri. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya bingung bisa ditanyakan di grup WA saja ya. Baik, karena semuanya Baik, Pak. ya sudah disampaikan komplit materi matrikulasinya untuk penyetaraan pemahaman sehingga diharapkan mahasiswa bisa memahami. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sejauh ini sudah tertib bisa mengikuti, bisa diapresiasi karena tepat waktu juga, sehingga mahasiswa ini masih rajin-rajin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika dalam matrikulasi ini ada kekurangan dan kesalahan.
kami akhiri atas nama panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya N ya.